Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu. Agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Marilah kita melanjutkan dengan doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita siapkan Mada Bakti 170. Marilah berdiri. Marilah. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan sebab baiklah Dia, sebab kerelaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bergembira ria, madakanlah lagu syukur bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus beserta saudara sekalian sekarang dan selama-lamanya. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, serta segenap umat. Hari ini gereja memperingati Santo Leo Agung, seorang paus dan pujangga gereja yang lahir di Toskana, Italia pada tahun 391, jadi persisnya abad keempat, dari keluarga bangsawan. Paus Leo Agung menghadapi banyak tantangan pada masanya, terutama ajaran-ajaran sesat yang mau menghancurkan ajaran gereja yang dipimpin oleh Attilia dan Genseric, pemimpin Vandal, pada tahun sekitar 450, ingin merusak paham gereja tentang keselamatan. Tetapi Paus Leo sangat kuat dan dengan tegas mengajarkan ajaran Katolik yang sesungguhnya tentang keselamatan yang berasal dari Yesus Sang Putra Allah. Karena itu ia juga mengeluarkan berbagai macam pandangan-pandangan yang sangat kuat, yang sangat dalam dan dipegang oleh gereja. Salah satu tulisannya dalam suatu buku berjudul Nativity Domini, kelahiran Tuhan, menggambarkan bagaimana manusia ditebus melalui kelahiran Yesus dan terutama juga melalui sengsara, wafat dan kebangkitannya. Mari kita mohon kepada Tuhan melalui doa-doa Santo Leo Agung, kiranya gerejanya selalu dijaga, dilindungi dari berbagai macam ajaran-ajaran sesat, agar kita tetap teguh setia dalam beriman kepada Tuhan. Dan kita persembahkan juga doa-doa kita di hadirat Tuhan. Khususnya kita mau bersyukur bersama dengan Dr. Giat Silalahi yang merayakan ulang tahunnya genap 63 tahun. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan dalam hidup. Kita mohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu Saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, benteng pertahanan kami, gerejamu kau alaskan pada Petrus, wadas kokoh yang kuat yang takkan digoncangkan oleh serangan kerajaan maut. Semoga berkat doa Santo Leo Agung, gerejamu berdiri teguh dalam kebenaran dan tetap dilindungi dalam damai. Bapa, kami mau mengucap syukur kepadamu bersama dengan Dr. Giat Silalahi yang merayakan ulang tahun hari ini genap 63 tahun. Terima kasih Bapa atas segala berkat, kemurahan, kebaikan, juga atas kehidupan yang Kau berikan kepada Pak Dr. Giat dalam hidupnya melalui kasih, kemurahan, belas kasihan-Mu dalam hidup bersama dengan keluarga, orang tua, sanak saudari, juga yang sangat dikasihi istri bersama dengan anak-anaknya. Berkatilah keluarga Dr. Giat, istri dan anak-anak serta sanak saudara, sanak keluarga, orang tua. Semoga Engkau senantiasa memberikan kekuatan, belas kasihan, berkat dan bimbingan penyertaan-Mu setiap hari, agar mereka tetap sehat walafiat, penuh syukur, penuh sukacita, karena Engkau senantiasa menyertai, membimbing mereka. Dan semoga Dr. Giat boleh menjadi berkat bagi keluarga, berkat bagi banyak orang yang dilayani di tengah masyarakat, dan senantiasa juga membawa sukacita, kebahagiaan dalam hidup. Kuatkanlah dan dampingilah Dr. Giat bersama keluarga, agar dalam segalanya mereka senantiasa mengandalkan Dikau dalam hidup, dan hanya pada Dikaulah memperoleh keselamatan, sukacita. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita mendengarkan sabda Allah. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Titus. Saudaraku terkasih, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Para lanjut usia hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Demikianlah pula para wanita tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik wanita-wanita muda. Mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suami, agar sabda Allah jangan dihujat orang. Demikian pula terhadap orang-orang muda. Nasihatilah mereka, supaya menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercelah dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Sebab sudah nyatalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia. Kasih karunia itu mendidik kita agar meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan agar kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dunia sekarang ini.
sambil menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia, pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar, dan penyelamatan kita, Yesus Kristus. Ia telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refrain, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Refrain, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan mengetahui hari hidup orang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Refrain, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Siapakah di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku, sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kalian, apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kami ini hamba-hamba yang tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk mencoba meneladan sikap seorang hamba sejati yang digambarkan dalam bacaan Injil hari ini, di mana seorang hamba yang sejati tidak pernah merasa diri pantas dihormati, layak dipuji, atau pantas itu dibalas kebaikannya. Tetapi sebaliknya dia punya sikap yang rendah hati dan selalu setia, taat melaksanakan tugas pelayanannya. Itulah seorang hamba sejati, dengan rendah hati, siap sedia melaksanakan perintah-perintah tuannya. Demikian juga kalau kita menjadi murid Yesus, bahkan menjadi hamba Tuhan, kita
mesti juga sanggup meneladan cara hidup hamba yang sejati. Dalam bacaan yang kedua, kita mendengarkan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya Titus bagaimana bersikap sebagai seorang hamba yang sejati. Seorang hamba yang sejati hidupnya selalu taat, dapat dicontoh atau diteladani oleh umat, oleh orang lain, bahkan hidup jujur dan disiplin dalam hidup. Itu yang diajarkan oleh Paulus kepada anak didiknya Titus. Maka saudara-saudariku, mari kita mohon semoga dalam misa ini kita senantiasa boleh bersikap seperti seorang hamba yang baik, hamba yang sejati, yang rendah hati, dan senantiasa dengan setia, jujur, tulus, dan disiplin melaksanakan tugas pelayanan kita setiap hari. Amin. Mari saudara-saudari kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi dari persembahan. Puji syukur 432. Pujian kepadamu Tuhan, Kau jadi santapan yang ilahi. Dikaulah tumpuan harapan, sumber keselamatan yang abadi. Tinggallah bersama umat-Mu, teguhkan iman harap kasih-Nya. Kuatkanlah dengan rahmat-Mu dalam mewujudkan amanat-Mu. Di tengah kehidupan ini yang syarat susah dan duka lara, Dikaulah kekuatan kami, teman setia untuk selamanya. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti dan anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Amin. Ya Tuhan, bersihkan aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari dosa-dosaku. Amin. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan berkat kemurahan belas kasihan-Mu. Semoga persembahan kami ini senantiasa meneguhkan kami untuk tetap setia, patuh, dan taat kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Santo Leo Agung telah Engkau angkat menjadi gembala umat-Mu. Ia menggembirakan dan menguatkan hati kami dengan teladan hidupnya yang saleh. Ia mengajar kami dengan pewartaannya dan melindungi kami dengan doa-doanya. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga.
Diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi yang mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kukuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.
Damai Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Anak domba Allah, Ia menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Marilah kita mendoakan doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Marilah kita mendoakan doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel, dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus,
doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dimna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, Santa Maria telah Kau jaga utuh sempurna dan bebas dari segala dosa sejak awal hidupnya. Semoga kami pun juga dapat mencontoh teladan Dia, terlebih lagi Santo Leo Agung yang datang untuk melayani bagi semua orang dan bagi banyak umat-Mu. Dan semoga teladannya senantiasa menginspirasi umat-Mu setiap hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap keluarga kita dan semua orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Mana Bakti 312. Terima kasih Tuhan atas kurnia-Mu yang terlimpah ke atas umat-Mu, dan kami nikmati berkat dan rahmat-Mu selamanya, kasih setia-Mu. Walau tugas berat menghadang di jalan, menghalangi karya cinta kasih, bina iman kami, tempa niat kami, agar kami setia kepadamu. Kami siap Tuhan menjadi utusan, bentara kasih-Mu nan perkasa, menghadang bahaya, meretas rintangan, mewartakan cinta kasih-Mu. Semoga kami tetap satu dalam Dikau, menciptakan dunia yang baru, dan di akhir nanti satukanlah kami di rumah-Mu surga yang abadi, di rumah-Mu di surga yang abadi.